Halo, perkenalkan nama saya Michael Lubis, mahasiswa program studi Teknik Robotika Pagi 3B dengan NIM 222301043. Di sini saya akan memberikan video tutorial mengenai cara penggunaan kontur, pocket, dan reel di dalam simulasi Mastercam. Langkah selanjutnya yang akan kita buat adalah menentukan machine type. Kita set sebagai mill as default. Baru kita akan lihat dengan tampak isometrik. Baru setelah itu kita akan membuat stock setup, yang mana nanti ini akan menunjukkan dimensi dari benda kerja itu sendiri. Ini kita hanya perlu menambah ketebalannya dengan sebesar 10 mm. Kita checklist dan selanjutnya nampak kotak merah di bawah benda kerja, itu artinya kita sudah sedia untuk bekerja. Langkah selanjutnya kita akan melakukan pemotongan bagian luar. Klik bagian kanan alamat biru, lalu klik Mill Toolpath dan Contour. Saya beri nama tugas Cam 2, lalu oke. Pastikan untuk pemilihan garis itu sesuai dengan arah jarum jam, lalu kita klik oke. Dan setelah itu akan muncul indikasi, kita akan menentukan toolsnya. Seperti toolsnya kita menggunakan Splool, Flat, and Mill. Ini dapat kita lihat dengan cara select library. Dan setelah kita dapat, kita akan pada dasarnya klik checklist. Baru kita tentukan depth cuts-nya. Depth cut saya aktifkan dengan maksimal rough step sebesar 3 mm. Lalu kita pergi ke lead in out, saya nonaktifkan untuk sementara. Linking parameter semua saya jadikan sebagai absolute. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah depth, kita beri nilai sebesar -5 dan retract sebesar 10 mm. Oke, lanjut kita verify untuk mengetahui hasilnya. Ini dia hasil jadinya. Lanjut kita akan pergi ke proses pemotongan bagian dalam. Kita klik Mill Toolpath dan Pocket. Jadi kita pastikan juga ini searah dengan jarum jam. Kita klik lingkaran yang ada. Ini sudah, lalu kita klik OK. Setelah itu akan muncul indikasi. Kita akan menentukan toolsnya, itu tetap sama 10 flat and mill. Untuk roughing kita akan menggunakan true spiral. Ini bisa bebas mau apa saja karena saya pakai true spiral. Lead and out saya nonaktifkan. Linking parameter jadikan semua sebagai absolute. Dan untuk itu incremental kita beri nilai dengan -6 dan retract dengan nilai -10. Baru setelah itu kita tinggal langsung simulasikan dengan verify, klik machine, dan ini hasilnya. Lanjut kita ke pemotongan bagian dalam, yaitu pocket kedua. Kita klik pocket. Pastikan juga ini harus clockwise, tidak bisa dengan counter clockwise. Baru setelah itu yang perlu kita ubah dari sini adalah roughingnya. Kalau tadi roughing kita pakai true spiral, untuk saat ini kita memakai zigzag. Dan untuk lead and out kita nonaktifkan. Linking parameter yang berubah saat ini adalah depth dengan kedalaman -10 mm. Kita klik OK. Lanjut kita verify untuk melihat hasil jadinya. Oke, ini sudah pas. Lanjut kita masuk ke bagian berikutnya, yaitu drill. Drill kita lakukan untuk membolongi keempat circle kecil. Dan oleh karena itu kita akan menggunakan tentunya end mill yang berbeda dari sebelumnya. Kalau sebelumnya kita menggunakan flat end mill 10, maka untuk saat ini tipe dari end mill itu sendiri adalah berbentuk drilling, yang dimana diameternya itu sebesar 4 mm. Dapat kita cari dengan nomor toolnya itu 50. Bisa kita lihat dengan select library. Dan untuk linking parameternya jadikan semua sebagai absolute. Untuk depth, kedalamannya, kita beri dia retract, kita beri dia 10 mm dan depth-nya -6 mm. Oke, klik checklist. Lanjut kita gunakan untuk melihat revisinya. Ini sudah betul. Lanjut kita melihat dengan select all operation. Ini menunjukkan apakah hasilnya sesuai dengan apa yang kita buat. Lanjut saja kita
Nah, inilah dia hasilnya. Ini berarti sudah siap untuk di-upload ke dalam aplikasi SSCNC. Namun perlu kita lakukan untuk mengambil G-code-nya karena ini sangat penting untuk kita berbuat. Dan ada juga nanti dalam pengambilan G-code ini kita harus memastikan tidak ada setidaknya kata-kata yang nanti SSCNC tidak dapat terima. Salah satu contohnya itu ada dapat berupa A0 titik, G8, G24, dan seterusnya. Ini pertama-tama kita save dulu G-code-nya. Baru setelah dapat, ini dia hasilnya. Ada yang perlu kita hapus. Yang kita hapus dari persentase atas sampai M6. Dan nampak bisa kita lihat di N baris 106 kita hapus A0 titiknya. Di N108 kita hapus G43H219. Lanjut kita ke paling bawah, kita hapus persentasenya. Di baris N352 A0 kita hapus. Begitu juga nanti dengan G28. Dan kita perlu cari lagi. Dan untuk baris ke-332 kita ubah menjadi T1 untuk nanti mesin SSCNC dapat membacanya. Dan untuk itu kita harus memperhatikan lebih lagi di dalam penggunaan G-code ini karena nanti ada beberapa bahasa yang SSCNC tidak dapat mengerti. Oleh karena itu kita harus mengaturnya dalam aplikasi Mastercam. Baiklah, kalau misalnya tidak ada lagi yang perlu dilihat dan kita rasa semua sudah benar, maka langkah selanjutnya yang harus kita tempuh adalah kita harus save G-code ini. Save G-code ini kita akan masuk ke dalam basically simpan ke file notepad. File notepad ini nantinya kita akan gunakan dan import ke dalam mesin SSCNC. Oke, kita masuk ke aplikasinya, kita open. Oh, ini sepertinya tidak bisa kita langsung ke sini. Saya rasa langsung ke Mastercam terlebih dahulu. Kita save aja langsung dari Mastercam ini sendiri. Oke, saya akan simpan di file download. Dan tentunya tipenya ini kita akan jadikan teks karena itulah yang nanti Notepad akan sedia untuk menerimanya. Dan saya rasa kita akan lanjut ke bagian berikutnya, yaitu tentang bagaimana melaksanakan proses selanjutnya dengan menggunakan aplikasi SSCNC. Baru kita perhatikan kembali lagi karena di sini saya akan menggunakan pendekatan workpiece location untuk menentukan arahnya. Tapi untuk sementara itu kita akan lakukan jog, di mana kita akan melakukan measure workpiece. Saya langsung kalkulasikan semuanya X, Y, Z, dan itu kita save to menggunakan G54. Dan lalu setelah itu saya akan program manager saya masukkan lagi, saya open untuk kedua kalinya, dan tampak bisa dilihat sini tanda warna biru sudah muncul mengindikasikan bahwa kita harus men-setting ulang posisi garis biru itu supaya dia tetap pada benda kerja. Itulah saya menggunakan workpiece location dengan mengatur arah sumbu X dan sumbu Y. Pastikan untuk di arah sumbu X ini dia sampai dengan tepat, tidak terlewatkan maupun tidak sedikit pun kekurangan. Kita pastikan kembali zoom dan kita atur juga untuk location di sumbu Y. Kita mundurkan lagi. Oke. Tampilan front view ini yang harus kita lakukan adalah mengatur posisi spindle. Spindle di sini masih saya belum gerakkan, maka oleh sebab itu saya akan jog. Saya akan mengatur pergerakan dengan menggunakan remote spindle. Saya atur terlebih dahulu untuk sumbu X-nya dengan kecepatan maksimal 10. Ini tinggal kita putar-putar saja arah remote-nya untuk dia
sesuai. Oke, kita kecilkan kecepatannya, lalu X1. Jadi untuk saat ini saya melakukan pendekatan manual. Kalau tadi kita menggunakan rapid position, di kali ini saya akan mengkombinasikan antara rapid position dan juga setting manual. Sini posisi sumbu X sudah, kita lanjut ke posisi sumbu Y. Posisi sumbu Y pastikan dia berada tepat di depan sebelah kiri benda kerja. Oke, tampak ini sudah benar. Langkah selanjutnya kita hidupkan spindle. Kita akan melakukan ini dengan tentunya bantuan dari spindle remote, atau yang sering saya bilang sebagai remote itu sendiri. Dan kita langsung ke jog rev. Sebelum nanti dulu, oke, ini saya atur ulang lagi karena saya menggunakan cara manual. Jadi tadi itu di program saya itu ada sedikit beberapa error yang mengindikasikan saya harus merubah. Terdapat juga beberapa kalimat yang ada pada program yang masih serupa dengan yang awal kita setting di Mastercam, yaitu ada ketinggalan A0 titik, dan juga masih ada juga penggunaan G28 dan baris-baris yang masih tidak bisa, yang pada nantinya aplikasi Sciency tidak dapat kenali. Oke, lanjut kita ke bagian setting posisi benda kerja. Sini kita harus hati-hati, pastikan untuk spindle tidak mengenai benda kerja, atau halhasil kalau misalnya spindle mengenai benda kerja, maka kita harus mengatur ulang di workpiece. Setelah itu, oke, jog rev, saya atur kembali posisi mesin ke titik semula, yaitu setting titik mesin pada 0. Saya beri nilai X, Y, plus Z itu dengan plus. Oke. Baiklah, semua setting sudah selesai. Klik auto dan nyalakan cycle start. Sepertinya masih ada sisa untuk pemakanan pocket yang kedua, karena tadi saya setting kedalamannya itu sebesar 14 mm, dan bisa dilihat di layar ini pergantian end mill sudah berganti menuju drilling, dan ini dia hasil dari penggunaan Sciency mengkonvert hasil kerja dari Mastercam. Sekian, terima kasih.